Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh dulurku kabeh di ruang batin ini. Tempat di mana kita tidak hanya mendengar cerita, tapi juga membaca getaran rasa yang tak terlihat. Di bulan Suro ini, hawa jadi lebih dingin, langit lebih muram, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Ada yang bilang, ini hanya sugesti. Tapi bagi sebagian orang Jawa yang masih menyimpan ilmu leluhur, ini adalah waktu yang sangat gaib. Sebelum kita mulai, tuliskan salam panjenengan di kolom komentar. Dan kalau pernah merasa, diawasi, atau mimpi aneh saat bulan Suro, terutama jika lahir di weton tertentu, ceritakan pengalaman itu. Mungkin, panjenengan salah satu yang sedang diincar. Pernahkah panjenengan merasa tiba-tiba merinding saat malam Suro? Padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi seperti ada yang memperhatikan dari balik pohon, dari sudut ruangan, atau dari belakang cermin? Pernahkah mimpi didatangi sosok tinggi besar, atau suara berat yang menyebut nama panjenengan? Dan ketika terbangun, jantung berdetak tak beraturan, tapi tak ada siapa-siapa. Jika itu terjadi berulang, bisa jadi, bukan sekadar mimpi. Bisa jadi, panjenengan termasuk salah satu pemilik weton yang dari zaman dulu, disebut sebagai langganan, incaran makhluk penunggu bulan Suro. Siapa mereka? Dan kenapa hanya weton-weton tertentu yang menjadi sasaran? Dalam kepercayaan spiritual Jawa, bulan Suro bukan bulan biasa. Ini adalah bulan di mana alam halus membuka gerbangnya. Banyak makhluk gaib turun ke bumi, bukan untuk menyapa, tapi untuk menjaga wilayah mereka, dan kadang mencari sasaran. Ada makhluk penunggu yang dipercaya tinggal di tempat-tempat angker, pohon tua, sumur mati, bangunan kosong. Tapi khusus bulan Suro, mereka juga berkeliaran mencari jiwa terbuka, yakni orang-orang yang lahir dengan weton tertentu, yang konon punya aura terang yang memikat. Weton-weton ini bukan jahat. Justru mereka adalah orang-orang istimewa. Tapi karena sinarnya terlalu kuat, ia menjadi terang yang mengundang. Seperti lilin di tengah kegelapan. Dan di dunia gaib, terang bisa berarti pemanggil. Maka, inilah 5 weton yang menurut titen para sesepuh, sering jadi incaran makhluk penunggu bulan Suro. 1. Weton Jumat Legi, cahaya sejati yang terlalu terang. Jumat Legi seringkali lahir membawa aura yang lembut tapi dalam. Sejak kecil, anak-anak dengan weton ini dikenal pendiam, santun, dan memiliki sorot mata yang seolah menyimpan rahasia lama. Tidak sedikit dari mereka yang terlihat terlalu dewasa untuk usianya. Mereka menyerap suasana, menangkap isyarat, dan tahu banyak, bahkan tanpa perlu bicara. Dalam primbon Jawa, Jumat Legi memiliki angka Neptu 11, Jumat, 6, Legi, 5, angka yang berada dalam poros spiritualitas tinggi, mengandung unsur cahaya sejati. Artinya, mereka membawa cahaya yang berasal dari ketenangan hati dan ketulusan batin. Namun, justru disinilah letak celahnya. Di dunia gaib, terang tidak selalu jadi pelindung. Terang bisa jadi pemanggil. Makhluk halus, terutama yang bersemayam di tempat wingit, senang dengan sumber energi. Dan mereka akan tertarik pada manusia yang memancarkan cahaya tanpa pelindung. Jumat Legi yang hidup tanpa laku rasa, tanpa tirakat, dan tanpa pengendalian diri, justru menjadi terang tanpa tameng. Terlebih di bulan Suro, saat jagat halus membuka pintunya. Banyak entitas yang berkeliaran, mencari penumpang baru, atau tempat bernaung sementara. Maka orang-orang yang memiliki weton Jumat Legi, bila tidak menjaga spiritualnya, bisa mengalami mimpi aneh, suara-suara halus yang memanggil, atau bahkan rasa berat di tubuh tanpa sebab logis. Ada kisah dari seorang ibu di Solo. Anak perempuannya lahir Jumat Legi. Setiap malam 1 Suro, si anak selalu bermimpi berada di tempat asing yang dipenuhi kabut, lalu mendengar suara gamelan pelan. Ketika dikejar sumber suaranya, ia bertemu sosok wanita tua dengan rambut panjang duduk di bawah pohon. Mimpi itu terus berulang selama 5 tahun berturut-turut. Dan setiap kali itu terjadi, si anak jatuh sakit selama 3 hari. Sesepuh desa kemudian menyarankan agar si anak diajak menyepi pada malam Jumat, menjauh dari keramaian, dan diberi air doa dari kembang setaman. Setelah itu, gangguan perlahan menghilang. Dari situ, keluarga baru sadar bahwa cahaya dalam diri anak itu terlalu terang, hingga menarik perhatian dari makhluk-makhluk lama.
Jumat Legi memang pembawa cahaya sejati. Tapi cahaya itu harus dijaga. Ia harus dilindungi dengan tirakat, dengan doa, dan dengan laku hidup yang bersih. Karena jika tidak, cahaya itu bisa menarik makhluk yang hanya ingin numpang hidup, atau bahkan menempel lebih dalam. Namun tidak semua weton yang diincar terlihat lembut dan teduh seperti Jumat Legi. Ada juga weton yang justru kuat dan dominan, tapi justru karena kekuatannya itu, ia dianggap menantang dunia halus. Salah satunya, weton Rabu Kliwon. Mari kita bahas lebih dalam. 2. Weton Rabu Kliwon, kekuatan batin yang mengundang ujian gaib. Jika Jumat Legi diincar karena auranya yang terang, maka Rabu Kliwon justru menarik perhatian karena pancaran kekuatan batinnya yang besar. Weton ini membawa Neptu 15, Rabu, 7, Kliwon, 8, sebuah gabungan angka yang dalam kepercayaan kejawen dianggap sebagai simbol jagat loro, dunia ganda. Artinya, mereka terlahir dengan semacam keterhubungan batin yang seimbang kedua sisi, yang tampak dan yang tak tampak. Orang-orang yang lahir di Rabu Kliwon dikenal tajam perasaan, peka terhadap atmosfer ruangan, dan sering memiliki firasat yang aneh tapi akurat. Kadang mereka bisa langsung tahu siapa yang sedang marah, siapa yang sedang sakit, bahkan siapa yang sedang menyimpan niat buruk, padahal orang itu tidak mengucap sepatah kata pun. Namun kepekaan ini datang bersama harga. Dalam dunia halus, makhluk gaib sangat tertarik pada manusia yang menyimpan celah batin yang terbuka. Dan orang-orang Rabu Kliwon seringkali menyimpan celah itu, baik karena masa kecil yang sensitif, luka batin yang belum sembuh, atau karena jalan hidupnya memang penuh ujian spiritual. Di bulan Suro, saat batas antara dunia nyata dan dunia gaib mengabur, Rabu Kliwon bisa menjadi sasaran pengawasan halus. Makhluk penunggu sering tertarik untuk mendekat, bukan semata ingin mengganggu, tapi karena mereka melihat manusia ini seperti penguasa kecil yang belum sadar akan potensinya. Dan seperti halnya binatang buas yang penasaran dengan cahaya, makhluk-makhluk gaib itu mencoba mendekati, menguji, bahkan kadang mengikat. Banyak kisah turun-temurun dari orang-orang Rabu Kliwon yang mengalami mimpi aneh saat Suro. Mimpi diajak berjalan ke pasar malam tapi semua wajah pengunjungnya kosong. Mimpi mandi di sungai yang tak ada ujungnya. Atau mendengar suara gamelan dari sumur belakang rumah. Kadang, mimpi itu terasa seperti nyata, dan keesokan harinya mereka merasa lelah, seperti habis melakukan perjalanan jauh. Ada juga kisah dari seorang lelaki tua di Temanggung. Lahir di Rabu Kliwon, ia mengaku setiap malam Suro pasti mendengar suara-suara berat di telinga kanannya. Setelah ia ikuti dengan meditasi dan laku tirakat, ia baru sadar, suara itu bukan suara orang, tapi bisikan dari penunggu desa yang sedang menimbang apakah ia layak untuk dipilih. Sesepuh menyebut, Rabu Kliwon adalah weton pengemban. Jika batinnya kuat, ia bisa jadi pemimpin spiritual. Tapi kalau tak terjaga, ia bisa jadi pintu terbuka bagi energi lain yang ingin menunggangi kekuatannya. Maka bagi mereka yang lahir di weton ini, jangan remehkan rasa gelisah saat Suro. Jangan anggap ringan mimpi yang datang berulang. Sebab bisa jadi itu bukan sekadar pesan, tapi ujian. Dan jika kita tidak peka, ujian itu bisa berubah jadi beban hidup yang tak tampak, tapi terus membekas dalam batin. Jika Jumat Legi disukai karena terang batinnya, dan Rabu Kliwon diincar karena kekuatan jiwanya, maka weton berikutnya justru menarik perhatian karena wataknya yang keras dan sulit ditundukkan. Ya, inilah weton Sabtu Pahing, sang penantang alam gaib. Kita lanjutkan pembahasannya. 3. Weton Sabtu Pahing, watak keras yang menantang dunia halus. Tidak semua makhluk halus suka dengan manusia yang lembut. Ada pula yang tertarik pada jiwa-jiwa keras, yang tak mudah tunduk dan punya kehendak kuat. Dalam primbon Jawa, weton Sabtu Pahing dikenal membawa aura penuh tantangan. Neptunya 18, Sabtu, 9, Pahing, 9, angka besar yang mengandung unsur api dan batu. Dan dalam dunia spiritual, api dan batu adalah dua elemen yang mudah mengundang perhatian gaib. Orang yang lahir di Sabtu Pahing biasanya keras kepala, teguh pendirian, dan berani mengambil risiko. Mereka tak suka diatur, apalagi ditundukkan. Tapi justru karena wataknya itulah, mereka dianggap menarik oleh entitas di alam halus, terutama makhluk penunggu yang hadir saat bulan Suro. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar pengganggu. Mereka adalah penjaga wilayah-wilayah tua, gunung wingit, sendang angker, dan pohon keramat.
Mereka mengenali energi manusia seperti seekor serigala mencium bau darah. Dan ketika mereka menemukan manusia dengan aura dominan seperti Sabtu Pahing, mereka merasa tertantang. Seolah berkata, siapa kamu yang datang dengan kepala tegak dan batin panas? Dan dari sanalah ujian dimulai. Pemilik weton Sabtu Pahing yang tak menjaga batinnya, sering jadi sasaran adu energi. Mereka bisa tiba-tiba marah tanpa sebab, mengalami kecelakaan kecil berturut-turut, atau bermimpi dijatuhkan dari tempat tinggi. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah benturan, antara ego manusia dengan penjaga jagat alus. Ada kisah dari seorang pemuda Sabtu Pahing di daerah Banyuwangi. Ia mengaku setiap malam satu suro, tubuhnya berat bagai tertindih. Tapi anehnya, ia merasa seperti diajak berdebat dalam mimpi. Sosok gaib berwujud lelaki tua berjubah gelap, menantangnya bicara soal pilihan hidup. Ia tak takut, tapi setelah mimpi itu, ia jatuh sakit 3 hari. Setelah disembuhkan lewat ruqyah dan air doa, baru ia tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah ujian pengakuan. Sabtu Pahing memang keras. Tapi dunia halus juga tahu batas. Jika sang pemilik weton tahu cara merendah, menjaga batin, dan tidak gegabah melangkah, ia akan dilindungi. Tapi jika ia sembrono, suka pamer kekuatan, apalagi menantang hal-hal tak terlihat, maka pintu gangguan akan terbuka lebar. Sebab bagi makhluk penunggu bulan suro, kekuatan yang tak dijaga adalah tantangan yang menggoda. Setelah membahas Sabtu Pahing yang disukai karena kekuatannya, kita akan masuk ke satu weton yang berbeda. Ia bukan kuat, bukan pula terang, tapi rapuh dan sensitif. Justru karena rapuhnya itulah ia mudah dimasuki. Siapakah dia? Kita lanjut ke pembahasan weton Selasa Wage. 4. Weton Selasa Wage jiwa lembut yang terlalu terbuka. Ada jiwa yang lahir kuat. Ada pula jiwa yang lahir rapuh. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu halus, terlalu terbuka pada rasa. Begitulah gambaran orang-orang yang lahir di weton Selasa Wage. Neptunya 7, Selasa 3, Wage 4. Angka kecil namun menyimpan kepekaan yang luar biasa. Sayangnya, di dunia gaib, kepekaan seperti ini bisa menjadi celah paling rawan. Selasa Wage dikenal sebagai weton yang tipis kulit rosonya, artinya mereka mudah merasa. Kadang terlalu dalam memikirkan hal-hal kecil. Kadang bisa menangis hanya karena melihat daun jatuh. Tapi juga bisa mimpi berhari-hari hanya karena sempat takut saat melintas di bawah pohon besar. Mereka pembawa energi halus, peka terhadap perubahan alam dan perasaan orang lain. Namun justru karena jiwa mereka seperti kain tipis, makhluk penunggu bulan suro bisa dengan mudah menyentuhnya, bahkan menempel tanpa disadari. Saat orang lain bisa tidur nyenyak, pemilik weton Selasa Wage sering merasa gelisah, bermimpi dikejar, atau bangun dengan napas berat. Bukan karena kerasukan, tapi karena mereka ibarat rumah yang tidak terkunci. Siapa saja bisa masuk. Di bulan suro, ketika gerbang gaib terbuka dan makhluk-makhluk penjaga keluar dari sarangnya, Selasa Wage menjadi sasaran yang terlalu mudah. Apalagi jika mereka sedang merasa sedih, cemas, atau bingung dalam hidup. Jiwa mereka menjadi seperti danau tenang yang bisa dilempari batu oleh siapapun, termasuk makhluk yang tidak terlihat. Banyak cerita dari pemilik weton ini yang mengaku mimpi buruk berulang, merasa seperti diikuti bayangan, atau tiba-tiba mencium bau melati saat malam. Ada yang mimpi dikejar makhluk tinggi besar berkepala anjing, ada juga yang mendengar suara tangis anak kecil dari pojok kamar, padahal rumahnya sepi. Seorang ibu di Kulon Progo bercerita tentang anak gadisnya yang lahir Selasa Wage. Setiap bulan suro, anak itu selalu gelisah. Mimpi duduk di rumah tua dengan jendela terbuka. Ketika jendelanya tertutup, ia merasa aman. Tapi tiap kali jendelanya terbuka dalam mimpi, pasti keesokan harinya ada kejadian aneh. Lampu pecah, kucing menjerit, atau ayam mati mendadak. Sesepuh bilang, mimpi itu simbolis. Jendela adalah batinnya. Terbuka, maka makhluk luar bisa masuk. Dan jika si anak tidak dibekali doa, laku puasa, atau wirid malam, maka gangguan akan datang makin kuat. Selasa Wage tidak jahat. Mereka hanya terlalu terbuka. Maka laku yang paling cocok bagi mereka adalah menutup diri pada malam, banyak berdoa, dan menjaga kesunyian agar tidak mengundang. Kini kita sudah melihat bagaimana makhluk penunggu tertarik pada terang, pada kekuatan,
dan pada kerentanan. Tapi bagaimana dengan mereka yang seolah jadi pembuka jalan bagi dunia gaib itu sendiri? Mari kita tutup pembahasan ini dengan weton yang sering dianggap sebagai jembatan antara dua alam. Kamis Pon. 5. Weton Kamis Pon, jembatan gaib yang tak disadari. Di antara semua weton, Kamis Pon adalah salah satu yang paling unik. Ia bukan sekadar memiliki energi terang seperti Jumat Legi, atau kekuatan seperti Rabu Kliwon. Ia juga bukan sehalus Selasa Wage. Tapi Kamis Pon adalah perpaduan dari tiga hal: terang, kuat, dan terbuka. Inilah yang membuatnya sering disebut sebagai pembuka jalur antara jagat nyata dan jagat halus. Neptunya 15, Kamis, 8, Pon, 7, memang bukan yang tertinggi, tapi sesepuh Jawa percaya, angka ini adalah simbol dari penghubung dua alam. Orang yang lahir di Kamis Pon kerap menjadi pusat energi di lingkungannya. Ia sering dijadikan tempat curhat, penengah dalam konflik, atau bahkan dianggap membawa keberuntungan. Tapi di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar. Di bulan Suro, saat makhluk penunggu muncul mencari saluran atau perantara, Kamis Pon jadi target utama. Bukan karena lemah, tapi karena jalur batin mereka sudah terbuka sejak lahir. Ada yang menyebut mereka sebagai manusia lintasan, tempat di mana energi dari dua dunia bisa bertemu, bersilang, dan jika tak dijaga, bisa bersemayam. Mereka mungkin tidak sadar telah menjadi jembatan, tapi gejalanya sering muncul. Misalnya, mudah merasa lelah setelah berkumpul dengan banyak orang, atau merasa sedih tanpa sebab saat bulan Suro, terutama saat malam tiba. Ada juga yang mendadak suka menyendiri, merenung, bahkan mendengar suara-suara samar dari arah tak jelas. Kisah dari seorang pria Kamis Pon di Kendal menguatkan hal ini. Ia mengaku setiap bulan Suro, tubuhnya terasa seperti dipinjam. Ia sering bermimpi berada di dua tempat sekaligus, berbicara dengan orang asing yang tak dikenalnya, atau berada di lokasi yang tak pernah ia kunjungi. Anehnya, beberapa minggu kemudian, tempat dan orang dalam mimpi itu muncul di dunia nyata. Ia tidak takut, tapi merasa seperti saluran yang dipakai sesaat oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Sesepuh mengatakan, Kamis Pon memiliki jalur lintas dimensi. Itu anugerah, tapi juga bisa menjadi celaka jika tidak dikendalikan. Jika tidak menjaga laku hidup, jika terlalu sering marah, iri, atau tamak, maka jalur itu akan disusupi oleh makhluk yang ingin menumpang masuk ke dunia manusia. Karena itulah, mereka disarankan menjalani hidup penuh keseimbangan. Makan secukupnya, bicara seperlunya, tidur tidak terlalu malam, dan memperbanyak puasa atau wirid. Karena ketika tubuh dan batin dijaga, energi dari luar akan sulit menembus. Makhluk penunggu bulan Suro sangat menyukai jembatan. Dan Kamis Pon, jika tidak waspada, bisa menjadi gerbang tak sengaja yang membuka banyak hal, termasuk hal-hal yang seharusnya tetap berada di alamnya. Dulurku semua. Setelah menyelami satu demi satu weton yang dipercaya sering jadi sasaran makhluk penunggu bulan Suro, kita bisa menarik satu benang merah. Bahwa dalam diri setiap manusia, ada cahaya. Ada kekuatan. Ada pintu yang bisa terbuka kapan saja, terlebih di bulan-bulan yang dihormati jagat spiritual seperti bulan Suro. Jumat Legi yang penuh cahaya sejati. Rabu Kliwon yang menyimpan kekuatan batin luar biasa. Sabtu Pahing yang keras dan menantang. Selasa Wage yang rapuh tapi peka. Dan Kamis Pon yang terlahir sebagai jembatan gaib. Mereka semua punya keistimewaan. Tapi keistimewaan itu, jika tidak dipahami, justru bisa menjadi celah. Makhluk halus bukan datang sembarangan. Mereka merespons getaran. Dan bulan Suro adalah saat di mana getaran itu melonjak dan menggema, di bumi, di langit, dan di dalam diri manusia. Leluhur kita tidak mengajarkan takut. Mereka mengajarkan eling lan waspada. Ingat dan hati-hati. Karena yang berbahaya bukan makhluk gaibnya, tapi diri kita yang lengah. Kalau kita hidup sembrono, batin tak terjaga, emosi tak dikendalikan, maka tubuh ini akan memancarkan aroma yang mengundang. Tidak kasat mata memang, tapi di dunia mereka, itulah undangan yang paling menggoda. Dan weton-weton yang kita bahas tadi, adalah mereka yang paling mudah terbaca sinyalnya. Mereka membawa energi tinggi, yang jika tidak dibarengi kesadaran spiritual, malah menjadi terang tanpa pagar. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tak perlu mencari jimat.
Tak perlu buru-buru datang ke dukun. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya urusan dunia kasat mata, bahwa tidur pun bisa menjadi gerbang komunikasi, bahwa mimpi, rasa merinding, suara samar, atau mimpi bertemu orang tak dikenal, bisa jadi pesan yang datang dari dunia lain. Cara terbaik melindungi diri adalah dengan menjaga batin, berdoa, tirakat, menjaga ucapan, tidak meremehkan tempat wingit, apalagi di bulan suro. Dan yang paling penting, tidak merasa paling kuat, karena seringkali, yang paling merasa, justru yang paling rapuh. Ingatlah selalu, dalam falsafah Jawa disebut, manungsa iku mung titipan, ora duwe kuasa marang jagat liyane. Manusia hanyalah titipan, tidak punya kuasa atas dunia yang lain. Jadi kalau panjenengan termasuk salah satu dari weton tadi, jangan panik, tapi juga jangan lalai. Karena bulan suro bukan datang untuk menakuti. Ia datang untuk mengingatkan. Agar kita kembali menata batin, menundukkan kepala, dan mendekat pada yang sejati. Dan bila suatu malam panjenengan merasa dingin, sunyi, dan seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela, tenanglah. Tarik napas. Ucapkan dalam hati, aku eling, aku waspada. Karena hanya yang lupa, yang mudah tergoda. Dulurku. Seperti pepatah Jawa mengatakan, wong sing ora ngerti rasa, gampang dadi lawang gaib. Artinya, orang yang tidak bisa menjaga rasa, mudah sekali menjadi pintu masuk bagi yang tak kasat mata. Maka mari kita jaga batin, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kita bukan satu-satunya penghuni dunia ini. Jika panjenengan pernah mengalami kejadian aneh di bulan suro, terutama kalau lahir di salah satu weton tadi, tuliskan ceritamu di komentar. Biar kita bisa saling ngelingake, saling eling lan waspada. Like video ini kalau menurutmu bermanfaat. Share ke teman dan saudaramu. Dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus ngobrol batin bareng di channel ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.